Bab 4. Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara ialah sistem bekerjanya pemerintahan sebagai fungsi yang ada pada presiden. Membicarakan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara tidak membicarakan sistem penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga negara secara keseluruhan. Bahkan istilah penyelenggaraan negara dalam arti sempit sudah mencakup lembaga-lembaga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam arti yang luas, istilah penyelenggaraan negara mengacu pada tataran suprastruktur politik maupun pada tataran infrastruktur politik. Akan tetapi, sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan negara. A. Asas-asas sistem pemerintahan negara tercakup dalam pasal UUD 1945 dengan beberapa perubahan seperti pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Pasal ini jelas menyatakan bahwa negara Republik Indonesia menganut sistem konstitusional. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 berarti bahwa kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat, tidak lagi di tangan MPR. Hal ini dapat terlihat pula dalam pasal 6A ayat 1 yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan MPR, dalam hal ini tugasnya hanya melantik presiden dan wakil presiden terpilih. Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. Pasal 7B 2 menyebutkan bahwa usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan menuntut pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Pasal 17 ayat 1 menyebutkan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, dan ayat 2-nya menyebutkan bahwa menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Pasal 4 ayat 1 dan pasal 7 yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Menteri-menteri negara bukan pegawai tinggi biasa. Meskipun kedudukan menteri negara tergantung dari presiden, akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa oleh karena menteri-menteri lah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintahan atau pouvoir eksekutif dalam praktek. Menteri mempunyai peranan yang sangat penting pula dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam praktek, menteri-menteri lah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintahan. Karena menguasai seluk-beluk bidang tugas departemennya, maka ia mempunyai pengaruh yang besar terhadap presiden dalam menentukan kebijakan dalam suatu bidang pemerintahan. Menteri-menteri adalah pimpinan-pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di bawah koordinasi presiden. Aparatur pemerintah. Aparatur pemerintahan atau lebih sering disebut sebagai aparatur pemerintah atau aparatur saja mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan. Tugas umum pemerintahan adalah tugas-tugas yang sejak dahulu dilaksanakan oleh pemerintah di mana saja dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Tugas pembangunan adalah tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan yang umumnya dilaksanakan melalui proyek-proyek pembangunan. 1. Aparatur pemerintah pusat, Kementerian Negara. Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Negara RI, disebutkan bahwa Kementerian Negara RI terdiri dari Kementerian Koordinator, Kementerian yang berbentuk departemen, yang selanjutnya disebut Departemen Kementerian Negara. Kementerian Negara. Kementerian Negara adalah unsur pelaksana pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Negara mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintah negara. Fungsi A. Perumusan kebijakan nasional di bidangnya, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang mengabdi tanggung jawabnya,
pengawasan atas pelaksanaan tugasnya, penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. Lembaga Pemerintah Non-Departemen atau yang disingkat dengan LPND. LPND diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 yang telah 6 kali mengalami perubahan. Terakhir perubahannya dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005. Kedudukan LPND dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LPND berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas LPND mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang perubahan kelima atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja LPND. C. Kesekretariatan lembaga-lembaga negara. Kesekretariatan lembaga-lembaga negara merupakan aparatur pemerintah pusat yang ditugasi untuk membantu masing-masing lembaga negara yang bersangkutan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kesekretariatan lembaga-lembaga negara terdiri dari Sekretariat Jenderal MPR, Kesekretariatan yang membantu Presiden, Sekretariat Jenderal DPR, Sekretariat Jenderal DPD, Sekretariat Jenderal BPK, Sekretariat MA, Sekretariat Jenderal MK. D. Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan. Pelaksanaan kekuasaan negara bidang penuntut ini diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan dasar hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Negeri berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota yang dasar hukumnya meliputi wilayah daerah kabupaten atau kota, yang dasar hukumnya meliputi wilayah daerah kabupaten atau kota. Dalam hal tertentu, di daerah hukum Kejaksaan Negeri dapat dibentuk cabang Kejaksaan Negeri. E. Perwakilan RI di luar negeri. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri adalah satu-satunya aparatur yang mewakili kepentingan negara Republik Indonesia secara keseluruhan di negeri lain atau pada organisasi internasional, dan dapat berupa kedutaan besar RI, konsulat jenderal RI, konsulat RI, perutusan tetap RI, pada PBB maupun perwakilan RI tertentu yang bersifat sementara. Perwakilan RI ini terdiri atas perwakilan diplomatik dan perwakilan konsulat. A. Perwakilan diplomatik. Cakupan kegiatan perwakilan diplomatik menyangkut semua kepentingan negara RI dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara penerima atau yang bidang kegiatannya meliputi bidang kegiatan suatu organisasi internasional. Tugas pokok perwakilan diplomatik adalah mewakili negara Republik Indonesia dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima atau organisasi internasional secara melindungi segenap kepentingan negara dan warga negara RI di negara penerima sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk hukum dan tata cara hubungan internasional. B. Perwakilan konsuler. Kegiatan perwakilan konsuler merupakan semua kepentingan negara RI di bidang konsuler dan mempunyai wilayah kerja tertentu dalam wilayah negara penerima. Perwakilan konsuler terdiri dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau Konjen RI dan Konsulat Republik Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau Konsulat Republik Indonesia adalah perwakilan konsuler negara Republik Indonesia, masing-masing dipimpin oleh seorang konsul jenderal atau konsul yang bertanggung jawab kepada duta besar luar biasa dan berkuasa penuh yang membawakannya. Konsul Jenderal, pimpinan Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsul pimpinan Konsulat Republik Indonesia yang tidak berada di bawah tanggung jawab duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negeri.
Tugas pokok perwakilan konsuler adalah mewakili negara RI dalam melaksanakan hubungan konsuler dengan negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, serta mengeluarkan izin prinsip penanaman modal asing di Indonesia untuk Menteri Luar Negeri atas nama Menteri yang bertanggung jawab di bidang investasi sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. F. Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Kedudukan TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Yang pertama, dalam pengesahan dan menggunakan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. 2. Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. Peran: TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Fungsi: sebagai alat pertahanan negara, TNI berfungsi sebagai 1. Penangkal terhadap sistem bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. 2. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana tersebut butir 1. Ketiga, pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. G. Kepolisian Negara RI atau Polri. Peran, tugas, susunan dan kedudukan Polri sebagaimana TNI secara pokok-pokoknya diatur dalam TAP nomor 6/MPR/2000 dan TAP nomor 7/MPR/2000, kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran dan tugas Polri. 1. Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 2. Selain tugas pokok tersebut, Polri juga melaksanakan tugas bantuan. 1. Dalam keadaan darurat, memberikan bantuan kepada TNI yang diatur dengan undang-undang. 2. Turut secara aktif dalam tugas-tugas penanggulangan kejahatan internasional sebagai anggota International Criminal Police Organization Interpol. 3. Membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia atau Peacekeeping Operation di bawah bendera PBB. H. Badan atau lembaga ekstrastruktural. 1. Dewan. Antara lain Dewan Ketahanan Pangan, Dewan Maritim Indonesia, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. 2. Badan. Antara lain Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NEAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, Badan Pertimbangan dan Pendidikan Nasional. 3. Komisi. Antara lain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 4. Komite. Antara lain Komite Kebijakan Sektor Keuangan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Komite Olahraga Nasional Indonesia, Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran. 5. Lembaga. Antara lain Lembaga Sensor Film, Lembaga Koordinasi Pangan dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. I. Aparatur Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 1. Pemerintah Daerah. A. Kepala Daerah. Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi, Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten, dan Wali Kota sebagai Kepala Daerah Kota. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Daerah dibantu oleh Wakil Kepala Daerah, yang masing-masing disebut sebagai Wakil Gubernur untuk Provinsi, Wakil Bupati untuk Kabupaten, dan Wakil Wali Kota untuk Kota. B. Perangkat Daerah. Unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah. 2. Unsur pelaksanaan urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah. C. Keuangan daerah. Dalam mengatur keuangan daerah, pada dasarnya pemerintah menerapkan